Selamat datang di channel Nalar Yoga. Dalam traditional Chinese medicine atau TCM, energi ginjal yang disebut Jing merupakan fondasi utama untuk reproduksi dan vitalitas manusia. Jing adalah esensi dasar kehidupan yang diwariskan dari orang tua sejak konsepsi. Ini seperti energi fundamental yang mendukung semins vital tubuh. Energi ini secara langsung mengatur produksi sperm dengan badan kin, serta pemenuhan terus menstresi teratur. Dalam pandangan TCM, tubuh adalah sistem energi yang saling terkait, di mana ginjal sebagai fondasi memengaruhi organ-organ lain melalui 5 elemen. Ketika Jing lemah atau terus efisien, hal ini dapat mengakibatkan masalah kesuburan seperti infertilitas, keguguran berulang, atau bahkan impotensi pada pria. Pandangan TCM ini berbeda dari pengobatan barat yang lebih fokus pada aspek hormon fisik, karena TCM melihat energi sebagai inti dari semua proses kehidupan. Energi ginjal atau Jing dalam traditional Chinese medicine adalah fondasi utama untuk reproduksi. Jing bertanggung jawab mengatur produksi sperma dan ovum, serta siklus menstruasi. Ini merupakan esensi dasar yang mendukung fungsi reproduksi tubuh. Selain itu, Jing memainkan peran penting dalam keseimbangan yin-yang. Ginjal menghasilkan yin yang merupakan esensi dingin, dan yang merupakan energi panas. Keseimbangan ini mendukung keseimbangan hormonal yang penting untuk kesuburan. Ginjal juga terkait dengan elemen air dalam teori 5 elemen traditional Chinese medicine. Elemen air ini memengaruhi organ lain seperti hati dan jantung, menciptakan pendekatan holistik untuk kesuburan yang melibatkan seluruh sistem tubuh. Menurut teks klasik Huangdi Neijing, Jing dianggap sebagai akar kehidupan yang harus dilestarikan. Ini menekankan pentingnya menjaga energi ginjal untuk mencegah gangguan reproduksi dan menjaga vitalitas keseluruhan. Integrasi tradisional Chinese medicine dalam pengobatan kesuburan semakin kuat, terutama di Asia dan Barat. TCM, khususnya terapi yang melibatkan energi ginjal, sering dikombinasikan dengan teknologi reproduksi berbantu seperti IVF untuk meningkatkan keberhasilan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menggabungkan akupunktur ginjal dengan IVF memiliki tingkat keberhasilan kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya menggunakan IVF. Studi dari jurnal medis melaporkan peningkatan hingga 15-20% dalam tingkat keberhasilan kehamilan ketika TCM dikombinasikan dengan IVF. Setelah TCM organisasi sehat dunia sebagai pengkat komplementer dalam pengobatan kasus SIG. Tren utama dalam perkembangan TCM untuk kesuburan adalah peningkatan penelitian ilmiah yang menggabungkan TCM dengan bioteknologi. Misalnya, penggunaan cerdasan buatan untuk menganalisis pola energi ginjal dalam diagnosis infertilitas menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tren holistic fertility tengah tumbuh pesat di pasar kesehatan global. Aplikasi digital yang memantau energi ginjal melalui pulse diagnosis digital memungkinkan pemantauan kesehatan kesuburan secara real-time. Dengan kemajuan kecerdasan buatan dan telemedicine, TCM untuk kesuburan diperkirakan akan menjadi lebih terjangkau dan personal. Ini memungkinkan akses yang lebih luas ke terapi TCM tanpa batasan geografis. TCM berpotensi menjadi bagian standar protokol kesuburan di negara berkembang, yang dapat mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia konvensional. Meskipun demikian, tantangan utama adalah standarisasi bahan herbal dan butuhan bukti ilmiah lebih lanjut untuk mendukung efektivitas TCM pengobatan kesuburan. Mari kita lihat studi kasus pertama dari Universitas Peking. Penelitian ini melibatkan pasien wanita dengan infertilitas yang disebabkan oleh defisiensi energi ginjal atau Jing. Pasien diberikan ramuan herbal tradisional Liu Wei di Huangwan yang terkenal dalam pengobatan Tiongkok untuk memperkuat ginjal. Selain itu, mereka menjalani terapi akupunktur selama 3 bulan. Hasilnya sangat menggembirakan. 40% pasien berhasil mencapai kehamilan alami, jauh lebih tinggi dibandingkan hanya 10% kelompok kontrol yang menerima pengobatan TCM. Studi ini menunjukkan efektivitas TCM dalam menangani sindrom ovarium polikistik atau PCOS, di mana defisiensi Jing sering menjadi faktor penyumbang utama masalah kesuburan. Sekarang mari kita bahas kasus kedua dari klinik di Amerika Serikat. Klinik ini melaporkan pengalaman pasien pria dengan masalah infertilitas yang disebabkan oleh stres kronis. Menurut TCM, stres ini terkait dengan kelemahan energi ginjal atau Jing.
Pasien menjalani terapi herbal yang bertujuan memperkuat ginjal, dikombinasikan dengan meditasi Tai Chi untuk mengurangi stres dan menyeimbangkan energi. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas sperma hingga 30% dalam periode waktu yang relatif singkat. Kasus ini menekankan bagaimana pendekatan holistik TCM dapat mengatasi masalah kesuburan pria yang berasal dari faktor psikologis dan energi. Pendapat ahli tentang peran Jing dalam kesuburan memberikan wawasan penting dari praktisi dan peneliti terkemuka. Dr. Li Qing, spesialis TCM di Beijing Jing, menyatakan adalah kunci kesuburan, dan tanpa penguatan ginjal, upaya reproduksi modern seperti VF sering gagal. Dr. Randin Lewis menekankan bahwa TCM memperbaiki masalah mendasar yang tidak terjangkau oleh obat barat. Kritikus mengakui manfaat, tetapi menyerukan uji klinis lebih besar untuk menghindari efek placebo. Konsensusnya adalah bahwa Jing memainkan peran penting dalam kesuburan, tetapi diperlukan lebih banyak penelitian untuk validasi ilmiah. Pasar TCM untuk kesuburan bermiliaran dolar, dengan pertumbuhan tahunan yang signifikan. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pasien infertilitas mencoba TCM sebagai alternatif dengan tingkat kepuasan yang tinggi. TCM membantu sebagian kasus infertilitas yang resisten terhadap pengobatan konvensional, terutama pada wanita di atas usia tertentu di mana Jing cenderung menurun. Statistik ini menunjukkan penerimaan dan efektivitas TCM sebagai pilihan pengobatan dengan kesuburan. The American Revolution timeline spans 20 crucial years from 1763 to 1783. This period transformed 13 British colonies into an independent nation through a series of escalating conflicts and political decisions. In 1763, the 7 Years' War, also known as the French and Indian War, comes to an end. Britain has achieved victory over France, but the lengthy conflict has left the British treasury nearly empty. To recover these massive war costs, Britain begins looking to its American colonies as a source of revenue. On March 5, 1770, tensions between British soldiers and Boston colonists reach a breaking point. What starts as taunting and snowball throwing escalates when nervous British soldiers fire into a crowd, killing 5 colonists, including Crispus Attucks. This event becomes known as the Boston Massacre and fuels anti-British sentiment throughout the colonies. December 16, 1773 marks one of the most famous acts of colonial defiance. The Tea Act gives the British East India Company a monopoly on tea sales, bypassing colonial merchants. In response, the Sons of Liberty, some disguised as Native Americans, board 3 British ships and dump 342 chests of tea into Boston Harbor, costing Britain thousands of pounds. April 19, 1775, forever changes American history. British troops marched to Lexington and Concord to seize colonial weapons and arrest rebel leaders. At dawn, they encounter colonial militia on Lexington Green. Someone fires, the shot heard round the world, and the American Revolutionary War begins. The colonists are no longer just protesting, they are fighting for their freedom. July 4th, 1776 becomes one of the most important dates in world history. The Continental Congress approves the Declaration of Independence, primarily written by Thomas Jefferson. This document not only declares the colonies free from British rule, but also establishes revolutionary ideas about human rights, stating that all men are created equal with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. October 19th, 1781 marks the beginning of the end for British hopes in America. At Yorktown, Virginia, American forces led by George Washington, combined with French naval and land support, trapped British General Cornwallis and his army. After a weeks-long siege, Cornwallis surrenders over 7,000 British soldiers. This decisive victory convinces Britain that the war is too costly to continue. September 3rd, 1783 formally ends the American Revolutionary War with the signing of the Treaty of Paris. British negotiators, led by King George III, officially recognized the United States as a sovereign nation. The treaty establishes American borders from the Atlantic Ocean to the Mississippi River and from Canada to Florida. After 8 years of warfare, the 13 colonies have become the United States of America. The American Revolution is now complete. These 20 years of escalating conflicts, from economic disputes to full-scale war, have created something unprecedented in world history. A nation founded on the principles of democracy, individual rights,
and self-governance. The United States of America stands as proof that people can govern themselves and create their own destiny. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.